Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Nah, pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke ya. Jadi ini bukan pelajaran biologi nih, beda ya. Akar tunggang, akar apa ya, ini akar-akaran ya. Ini beda ya. Nah, jenis akar persamaan kuadrat ada tiga jenis. Yang pertama itu jenisnya dua akar real berbeda. Dua akar real berbeda. Nah, di mana kalau misalkan persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real yang berbeda, maka diskriminan-nya lebih besar dari 0. Oke, diskriminan gimana? Diskriminan itu kan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke? Nah, di mana B kuadrat min 4AC ini didapat dari bentuk umum persamaan kuadrat. Oke ya. Nah, ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke. Nah, dua akar real berbeda. Nah, akar real itu berarti akarnya apa? Nyata. Oke, berarti bisa jadi min 1, 3 atau rasional ya, bentuk bilangan rasional atau irasional. Jadi akarnya real. Yang kedua, itu jenis akar persamaan kuadrat adalah akarnya kembar. Dua akarnya itu real dan kembar. Nah, itu gimana kalau misalkan kejadian akarnya kembar nih? Berarti diskriminannya sama dengan 0. Nah, dan yang ketiga itu tidak memiliki akar real. Nah, ini biasa disebut juga imajiner. Oke? Nah, ini biasa disebut juga dengan imajiner. Nah, kalau misalkan imajiner kayak gimana? Diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke, imajiner tuh maksudnya gimana? Imajiner adalah bilangan yang memiliki sifat I kuadrat sama dengan negatif 1 atau I sama dengan akar negatif 1 gitu ya. Jadi negatif tapi diakarin, maka ya nggak bisa. Oke, bilangan gaib ya. Kalau misalkan real kan nyata nih, ada min 1, 3, 2/3 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini gaib nih. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan soal. Nah, tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut ini. Yang pertama itu X kuadrat ditambah 4X dikurangin 12 sama dengan 0. Kita diminta menentukan jenis akar nih. Apakah real berbeda, apakah dua akar real yang sama, atau bukan akar real, atau dia imajiner gitu ya. Nah, kita tentukan dulu A-nya nih. A-nya berapa nih? Ini 1 kan. B-nya 4. C-nya min 12. Berarti gimana? Diskriminannya berarti gimana? Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke? Berarti D sama dengan B kuadrat. Berarti 4 kuadrat min 4 dikali A-nya 1. C-nya berapa? C-nya minus 12. Oke. Berarti 16, oke, 4 dikuadratin 16, dikurangin 4, minus 4 dikali 1 nih, minus 4. Minus 4 dikali minus 12, positif 48 ya. Nah, berarti diskriminannya berapa nih? 64. Nah, karena 64 ini lebih besar dari 0, maka gimana kalau misalkan diskriminannya lebih besar dari 0? Nah, lihat. Diskriminan lebih besar dari 0, maka dua akar real berbeda gitu ya. Berarti akarnya dua akar real berbeda. Oke ya. Nah, sebenarnya cara menentukan jenis akar nih bisa aja dengan memfaktorkan. Misalkan nih, tadi kan X kuadrat ditambah 4X dikurangin 12 kan ya, sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin gimana? Nah, ini kan berarti X kurung-kurung. Nah, karena dia negatif nih di sini, berarti kan kemungkinan positif dikali negatif kan, atau negatif dikali positif. Tapi karena di sini positif, otomatis di sini positif, dan angka atau faktor yang paling besar itu positif. Min 12, oh berarti 6 dikali minus 2 ya. 6 dikali minus 2, minus 12. 6 ditambah atau positif 6 ditambah negatif 2. Oh berarti positif 4 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa nih akar-akarnya? X1-nya itu negatif 6 atau X2-nya sama dengan 2. Nah, lihat. Ini kan akarnya berbeda kan?
Yang satu minus 6, yang satu lagi 2. Nah, ini dia bilangan real, minus 6 ini bilangan real, 2 juga bilangan real. Dan dia ini berbeda gitu ya. Makanya 2 akar real berbeda. Oke? Tapi bisa juga ditentukan dengan diskriminan gini ya. Diskriminannya nih kalau lebih besar dari 0, oh ya udah. Oke, lebih besar dari 0 berarti 2 akar real berbeda. Oke, lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. X kuadrat dikurangin 8x ditambah 16 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti A-nya berapa nih? Oke, gampang banget ya. Lihat, 1. Oke. B-nya berapa? Minus 8. C-nya berapa C-nya? Positif 16 ya. Nah, sekarang diskriminannya. Nah, diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, berarti diskriminannya B kuadrat minus 8 kuadrat min 4 dikali 1 dikali C-nya berapa? Dikali 16. Berarti diskriminannya minus 8 dikuadratin berapa? Positif 64 dikurangin 4 dikali 1 nih. 4 dikali 1 minus 4 dikali 1 minus 4 minus 4 dikali 16 ya minus 64. Nah, gimana jadinya? Oke, diskriminannya sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalkan diskriminannya sama dengan 0 gimana? Kalau misalkan sama dengan 0, nah maka akar real kembar ya. 2 akar real dan kembar. Oke, 2 akar real kembar. Nah, kalau misalkan kalian coba dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Nah, ini kan x kuadrat min 8x ditambah 16 sama dengan 0 kan. Nah, ini kita bisa faktorkan nih. Oke nih. Oke ya. Karena dia positif di sini, kemungkinan kan positif dikali positif atau negatif dikali negatif. Karena di B-nya ini negatif, maka ya ini negatif, ini negatif. 16. Oh ya udah 4 dikali 4 sama dengan 0. Ya enggak? Min 4 dikali min 4 positif 16. Min 4 ditambah min 4. Ya, ngutang 4, ngutang lagi 4. Berarti utangnya berapa? 8. Oke. Berarti X1-nya sama dengan 4 atau X2-nya sama dengan 4. Nah, lihat akarnya. Akarnya sama kan? Oke ya, akarnya sama kan? Oke ya. Gampang ya? Gampang. Jadi nanti kalian bisa menentukannya dengan diskriminan atau faktorisasi. Cuman ya langsung aja nih ya, pakai diskriminan karena di topik kali ini itu dimintanya menggunakan diskriminan. Oke ya. Kemudian yang cendol nih, gimana cendol? X kuadrat dikurangin 3x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, ini berarti A-nya berapa? A-nya 1. B-nya min 3. C-nya berapa? 18. Nah, berarti diskriminannya gimana? B kuadrat min 4 AC. Gampang banget ya? Iya nih, anak SD juga bisa ini. Oke, B kuadrat, B-nya berapa? Min 3. Min 3 kuadrat min 4, A-nya berapa? A-nya 1, C-nya 18 gitu. Nah, C-nya 18 nih. Berarti D sama dengan min 3 kuadrat. Dikuadratin berapa? Positif 9. Dikurangin minus 4 dikali 1. Ya minus 4. Minus 4 dikali 18. Minus 72. Nah, diskriminannya sama dengan minus 63. Nah, kita cek minus 63 itu kan lebih kecil dari 0 karena dia negatif nih. Negatif ya berarti lebih kecil dari 0. Nah, kita cek kalau misalkan diskriminannya lebih kecil dari 0. Oh, berarti tidak memiliki akar real. Oke ya. Tidak memiliki akar real atau imajiner. Tidak memiliki akar real. Nah, atau dengan kata lain dia ini imajiner. Oke? Gitu ya, gampang ya. Nah, soal yang terakhir gimana nih? Oke, lihat. Kira-kira ini persamaan kuadrat nggak? Coba. Nah, ini persamaan kuadrat sebenarnya kalau kita otak-atik. Nah, D ya. Ini Bang Jogo udah tulisin nih, yang D. Oke. Kita kalikan pelangi dulu. Nah, ini kali pelangi, ini kali sini. Ya, 2x dikali x. Kemudian 2x dikali 5 ya. 2x kali x berapa? 2
X kuadrat ya. Kita rubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat dulu. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke ya. 2X kali X, 2X kuadrat. 2X dikali 5. Oke, 2 dikali 5, 10. Ada X-nya, 10X berarti kan. Ini 3X dikurangin 4. Berarti 2X kuadrat ditambah 10X. Nah, ini pindah ruas nih ke sebelah kiri. Oke, nah yang min 4 pindah ruas juga sebelah kiri. Positif 4 sama dengan 0. Berarti 2X kuadrat 10X dikurangi 3X, ya 7X. Oke, ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan udah dalam bentuk persamaan umum kuadrat. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat gitu ya. Nah, berarti A-nya 2 kan. B-nya 7. C-nya berapa? C-nya 4. Oke ya. Nah, berarti diskriminannya ya udah B kuadrat min 4 AC. Nah, kita cek nih diskriminannya B kuadrat berarti 7 kuadrat min 4 dikali A, A-nya 2, C-nya berapa? C-nya 4. Berarti diskriminannya 49 dikurangin 4 dikali 2 berapa? 8. 8 dikali 4 32. Berarti diskriminannya gimana nih? Ya udah nih SD nih. 49 dikurangin 32 berapa? Yo, berapa yo? Ya 17 bang ya, iya gitu ya. 17 itu gimana? Lebih besar dari 0 nggak? Ya lebih besar dari 0. Nah, kalau misalkan lebih besar dari 0 gimana? Dia lebih besar dari 0. Maka 2 akar real dan berbeda. Oke ya. Oke ya, jadi demikian ya jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke. Jadi kalau misalkan diskriminannya lebih besar dari 0, oh 2 akar real berbeda. Kalau misalkan sama dengan 0, akarnya kembar. Kalau misalkan lebih kecil dari 0, maka tidak memiliki akar real atau imajiner. Nah, kedua, kalau misalkan bentuknya itu belum dalam bentuk umum persamaan kuadrat, maka rubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, yang AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Oke nih. Oke, sekarang Bang Jago akan ngasih tugas ya, seperti biasa di akhir pembahasan Bang Jago akan memberikan tugas. Oke. Tugasnya apa Bang? Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya yang jarang orang dapat menjawabnya. Oke ya. Kenapa dinamakan nasi? Oke ya. Kenapa dinamakan nasi? Nah, ini pertanyaannya ya. Oke, kok nggak nyambung Bang? Nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa nih. Kenapa? Ini sulit banget nih pertanyaannya.